Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, riba biasanya dikaitkan dengan pengelolaan harta kekayaan seseorang, terutama dalam dunia perbankan. Pada umumnya, istilah riba sering didengar dalam kegiatan peminjaman atau menabung uang di bank yang kemudian akan menghasilkan bunga. Riba adalah penetapan nilai tambahan atau bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam Islam, riba merupakan perbuatan yang diharamkan dan dosanya teramat besar. Secara bahasa, riba adalah ziyadah yang dalam bahasa Arab berarti tambahan, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Ada banyak dampak buruk jika riba terus dilakukan. Misalnya saja, membuat orang menjadi tamak dan serakah terhadap harta. Riba juga akan menyulitkan seseorang dan melahirkan permusuhan. Lantas, bagaimana cara membersihkan harta riba? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cara membersihkan harta riba. Pertama, berhenti total dari penggunaan harta riba. Seorang muslim harus berhenti melakukan atau mencari harta dari hasil riba. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, "Sungguh, akan datang pada manusia suatu masa ketika tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu ribanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang kedua, mulai mencari rezeki halal. Perbuatan melakukan riba diharamkan dalam agama Islam. Karena haram, maka harta yang didapat dari hasil riba juga haram untuk seseorang yang memilikinya. Ketika seseorang sudah bertaubat dari riba, maka hendaknya mulai mencari rezeki yang halal dan jauh dari riba. Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga, menyadari dosa riba. Dalam beberapa hadis disebutkan tentang bahaya dosa riba, dan berikut ini hadis yang menerangkan tentang riba. Riba itu mempunyai 73 macam, sedangkan dosa yang paling ringan dari macam-macam riba tersebut adalah seperti seseorang yang menikahi atau menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad. Amalan penghapus dosa besar harus dilakukan untuk menghapusnya dengan sadar dan mulai menghentikannya. Lalu yang keempat, tidak mengambil sisa riba. Bunga bank wajib ditinggal dan sama sekali tidak boleh diambil. Antara ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, sebagaimana keterangan dalam banyak risalah beliau. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ada juga pendapat ulama yang menganjurkan untuk membiarkan saja bunga bank dan tidak mengambil untuk keperluan pribadi sehingga tidak dosa. Namun ada yang menganggap bahwa hal tersebut akan menguntungkan pihak lain. Misalnya ialah uang itu menjadi digunakan untuk keperluan kafir atau untuk membuat transaksi riba yang lebih banyak sehingga menjadikan perbuatan dosa lebih meluas lagi. Itulah bunga bank menurut Islam. Lalu yang kelima, menyalurkan uang riba untuk kegiatan sosial. Bunga bank boleh diambil untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Di antara ulama yang berpendapat adalah Syekh Ibnu Jibrin. Kegiatan sosial tentu ada banyak. Misalnya ialah kegiatan amal yang dilakukan untuk membantu orang-orang yang miskin, untuk membantu pengobatan dan kegiatan lain, sehingga bisa membantu dan bermanfaat untuk orang lain. Lalu yang keenam, uang diberikan pada sekitar yang membutuhkan. Ketika ditanya tentang hukum bunga bank menurut Islam untuk para mujahid, setelah menjelaskan larangan menabung di bank kecuali darurat, beliau menegaskan, dia boleh mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank semacam bunga, namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya. Akan tetapi dia salurkan untuk kegiatan sosial, seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid, dan semacamnya. Tindakan ini lebih baik daripada meninggalkannya di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran,
dan menghalangi dakwah Islam. Lalu yang ketujuh, diberikan untuk fasilitas umum. Tidak boleh menggunakan bunga bank untuk kegiatan keagamaan. Uang hasil riba hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin. Pendapat ini dipilih oleh Lajnah Daimah, yakni sebuah komite tetap untuk fatwa dan penelitian di Arab Saudi, sebagaimana dinyatakan dalam fatwa nomor 16576. Pendapat ini juga difatwakan penasihat syariah Baitut Tamwil, yakni sebuah lembaga keuangan di Kuwait. Dalam fatwanya nomor 42, mereka beralasan mendirikan masjid harus bersumber dari harta yang suci, sementara harta riba statusnya haram. Sahabat yang dirahmati Allah, begitulah penjelasan singkat cara membersihkan harta riba. Semoga kita dijauhkan dari dosa riba. Lantas, bagaimana dengan tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.